Halo guys, Tepit sini dan kita baru aja kedatangan HP dari Samsung yang harganya 33,888 juta atau 34 juta. Samsung Galaxy Z Fold 2. Ini HP pinjaman ya, dikirimin oleh Samsung. Kenapa saya nggak beli sendiri? 34 juta, ngeluarin duit sebanyak itu buat sebuah HP ya? Kayaknya sekali aja deh, soalnya kemarin kan saya udah beli yang Z Fold generasi pertama. Jadi udahlah sekali aja lah ngeluarin duit 30 juta buat HP. Jangan tiap tahun lah. 34 juta itu mending buat dibeliin. Bentar. 34 juta mending buat beli 2 biji iPhone 11 Pro atau ada lagi bentar. Atau mending buat beli Samsung Galaxy Note 20 Ultra dapat 2 atau dapat 3 biji ROG Phone 3, ini yang 2 tapi ya bisa dapat 3 kalau ROG Phone 3 atau 30 biji Redmi 9A. Atau buat belanja elektronik lain sampai mabok lah di Tokopedia. Apalagi dari tanggal 5 sampai 7 Oktober nanti ada gebir diskon elektronik yang ngasih diskon up to 90% buat produk-produk elektronik dan gadget kayak laptop, handphone, blender, kipas angin, air purifier, dan lain-lain. Ada ekstra cashback sampai 350.000 dari brand pilihan terbaik dan ada flash sale 3 kali sehari juga. Kalau nggak mau ketinggalan bisa cek link di bawah aja. Atau 34 juta mending buat yang lain lah. Ya Anda udah tau lah 34 juta mending buat apa. Tapi buat orang yang memang cocok sama nih HP, levelnya pasti udah nganggep kalau iPhone tadi tuh cuma jajan doang. Atau ROG Phone itu kayak beli mainan doang. Contohnya kayak Baim Wong. Kemarin-kemarin saya lihat dia pakainya Galaxy Fold. Level HP ini memang udah buat bos-bos kayak gitu. Kalau saya sih kali ini nunggu pinjaman aja lah, dan pas datang kita langsung cobain aja. Di sini kotaknya beda sama Galaxy Z Fold 2 yang versi toko gitu ya. Jadi kalau kita beli dapatnya bukan kayak gini. Samsung bilang ini kotaknya cuma ada isi HP-nya doang. Jadi nggak ada charger, nggak ada aksesoris. Cuma ya udahlah, namanya juga dipinjemin, dan saya memang lebih penasaran sama HP-nya doang karena aksesoris dan lain-lain saya udah lihat di video yang lain. Sekarang langsung kita buka aja. Ini segelnya simple sih, cuma kayak double tip Samsung. Terus di sini ada ketulis ngapain? Oh, ada gini. Terus di sini ada ketulis Galaxy Z Fold 2. Terus di sekelilingnya nggak ada apa-apa. Terus di bagian dalam sini kita bukanya kayak ngebuka HP gitu ya. Wah. Oke, di sini ada surat dulu ya, surat cinta gitu. Kali ini suratnya lumayan menuhin kotak. Di sini tulisannya tatkala dunia masih terlipat. Semua jokes-jokes soal atau kata-kata yang berhubungan sama lipat-lipatan kayaknya dimasukin semua. Dan tak semua sisi terbuka. Masih ada pilihan untuk tak berhenti menumpu inovasi dengan pembaruan yang tak biasa untuk mencipta. Waduh. Untuk memberi arti, membentuk estetik. Oh, ini saya nggak tahu siapa yang disuruh nulis, tapi katanya indah banget. Cuma intinya ya, Samsung Galaxy Z Fold 2 change the shape of the future. Oke. Terus di dalam sini, oh langsung HP-nya. Di sini dia udah kebuka gitu ya, tapi saya pengen lihat bagian depannya dulu yang jadi perbedaan yang paling gede menurut saya, yang sekali lihat juga orang tahu. Jadi ini kita hidupin dulu. Kalau misalnya kita bandingin sama ini ya. Sip, di sini udah langsung kelihatan ya, dari jauh pun kelihatan kalau layar dari Z Fold 2 ini lebih gede sampai penuh malah daripada yang Galaxy Fold. Ini saya nggak tahu kenapa namanya ada Z Fold, ada Galaxy Fold. Entah kenapa ada huruf Z-nya, saya kurang tahu juga. Samsung kadang seneng kayak gitu. Jadi di Z Fold 2 ini bagian depannya pas kita keluarin HP kita bisa langsung pakai dengan kayak HP biasa kali ya. Soalnya full gitu. Kalau kemarin pas saya pakai ini mungkin nggak terlalu pengen pakai lama-lama kalau cuma pakai depannya karena ya sesempit ini. Cuma ada positifnya juga. Ini salah satu bagian yang saya suka dari Galaxy Fold. Justru ya, layar depannya ini, yang kecil ini. Soalnya misalnya saya dapetin notif gitu, notif WA. Jadi saya langsung bisa lihat notifnya, baru sebentar langsung matiin. Nggak ada godaan buat ngelihat Instagram, Twitter, karena layarnya kecil kan bikin males. Terus kalau misalnya saya mau pakai aplikasi itu saya harus buka. Rasanya ribet aja gitu, ada effort lebih. Cuma kalau di sini layarnya memang gede, tapi godaannya jadi lebih
tinggi buat pakai layar ini doang. Jadi agak males buat ngelihat yang bagian dalam yang lebih gede ini karena ya layar ini aja udah cukup banget. Jadi saya agak seneng tapi agak kangen juga sama yang Fold pertama karena saya tahu bagusnya layar kecil itu buat apa, buat ngurangin rasa ketagihan saya kali ya buat scrolling kayak gitu, buat ya ngelihat sosmed gitu. Kalau kayak gini mungkin orang ada peluang lupa nggak ya? Misalnya kalau di dalamnya ini ada layar yang lebih gede lagi. Di sini kan ukurannya udah gede nih. Ini udah 6,23 inci. Sementara kalau kita buka bagian sini, kita bakal nemuin layar 7,6 inci secara diagonal. Walaupun ini 2 kali lebih gede, tapi kalau diagonal dia nggak terlalu jauh sih bedanya. Terus bagian kedua yang lebih bagus yang selalu saya dengar pas orang ngebahas Z Fold 2 itu ada di hinge-nya. Kalau di sini dia memang kerasa jauh lebih bagus sih, soalnya dia mantep banget. Kalau di sini nih, jadi kalau kita lipat kayak gini kerasa licin, cuma dia kuat, kayak nggak ada ngelendot ya bal istilahnya, kayak gitu kan. Pokoknya gini-gini lah. Soalnya kalau udah pernah pakai Z Fold lagi, Galaxy Fold yang pertama, ini Fold 1, ini Fold 2 lah kita sebutnya. Jadi kalau kita pakai yang pertama rasanya bisa digoyang-goyangin kayak gini aja. Agak ngeri gitu. Kalau gini, wah, kuat. Ini hinge-nya bener-bener udah perkembangan sih. Ini jelas lebih bagus daripada yang pertama. Cuma ya mungkin agak punya rasa nostalgia yang gimana gitu ya. Baru setahun udah nostalgia. Kalau misalnya saya baru pakai, terus saya mau tutup, cetek dia langsung ngelonggar gitu. Soalnya dia memang dipakai buat yang gede doang. Kalau gini, pas kita lagi pakai, terus kita mau tutup, harus ada keluar tenaga gitu. Jadi, ya ini lebih bagus sih. Ini jelas lebih bagus karena Samsung juga ada masukin software yang bisa keintegrasi sama sistem ngelipat kayak gini. Jadi, misalnya kita buka YouTube. Oke, jadi kalau misalnya kita buka YouTube, terus kita landscape kayak gini, katanya ya kalau kita lipat kayak gini dia bakal nggak berubah atau nggak boleh full screen. Harus itu kali. Ini udah auto rotate. Kok nggak bisa? Harusnya ada di sini full, terus di sini wait. Terus buat yang kedua, yang tadi anggap aja mungkin YouTube-nya belum update atau apa gitu ya. Kalau kamera, katanya ini bisa kita jadiin. Nah ya, kalau ini bisa. Jadi di sini bisa kelihatan kalau ini bisa jadi viewfinder khusus. Terus di bagian bawahnya ada kayak settingan-settingan. Jadi kita bisa buka gini, terus apa yang kita tangkap tadi kelihatan lumayan gede. Terus kalau kita tik lagi, misalnya gini, kita bisa langsung lihat kayak gini. Ini keren sih. Cuma fotonya jadi kayak gini. Agak aneh gitu. Ya cuma ini yang bagusnya jangan ditiru yang kayak tadi karena itu saya cuma main-main doang. Yang bagusnya itu ya kita bisa jadiin dia sebagai tripod. Jadi ini mungkin keinspirasi dari Galaxy Z Flip itu ya. Kemarin kan yang Z Flip itu Samsung lumayan pamerin fitur kayak gini. Jadi dia bisa duduk gini, ya bisa selfie kayak biasa aja. Terus kita juga bisa ngintip depannya sih harusnya. Jadi di bagian sini nggak kebalik ya? Nggak bisa dibalik. Coba kalau gini. Jadi kita buka kameranya, terus kita hadapin ke sana, apakah kebuka? Ya, balik ke sini. Ya, kalau misalnya dia bisa ngelihat langsung, terus langsung motret kan enak gitu ya. Cuma sayangnya nggak bisa. Mungkin Samsung kalau lihat ini bisa langsung update software gitu, biar kayak Galaxy Z Flip. Jadi kalau kayak gini kan kita nggak bisa ngelihat ya. Oke. Terus apa lagi ya? Yang lucu-lucu yang bisa dipakai dari sistem di sini. Ini saya masih penasaran sama yang YouTube tadi sih. Coba kita lihat yang MKBHD yang Z Fold. Kalau nggak salah di sini deh. Ini kita mute aja. Nih, ini nih. Ini bentar di bagian sini. Ya dia bisa tuh. Tuh, jadi bagian 2 itu ini kenapa beda sih, layoutnya beda sih. Tadi dia kan kelihatannya kebagi gitu. Nih, ini ada kebagi gini, tapi ini langsung full.
Ini apa belum update gitu ya? Nih, update. Oke. Ada update-nya. Coba ya. Update-nya sih 32 mega. Apakah bisa? Sekarang kita buka. Terus video pertama, ya, Xperia 5. Di sini kalau kita lipat kayak gini, kok enggak ya? Ada yang aneh. Terus di sini ada screen protectornya sih yang bikin dari tadi saya nyentuh-nyentuh, nge-swipe, dia agak sedikit keset. Pas saya nonton video dari luar negeri, katanya screen protector yang ini boleh dicabut. Cuma saya nggak berani cabut, walaupun ya di sini ada sedikit lecet. Kalau dicabut pasti lebih mulus. Cuma saya nggak berani karena pertama ini bukan punya saya. Terus kalau misalnya saya cabut ada masalah. Kayak yang Galaxy Fold ini kemarin kan ada plastik-plastik terus cabut terus ya rusak gitu, ada masalah yang batch pertama yang dulu banget itu kalau ingat. Jadi entah kenapa Samsung taruh screen protector di sini, agak aneh. Terus bagian depan sini sih ada screen protector juga, cuma ya ini nggak masalah, ini cabut dikit. Cuma ya sekali lagi saya nggak berani juga sih. Barang kayak gini harus hati-hati banget perlaku ini. Kalau ngeliatin plastik kayak gini sih, saya jadi ingat nasib si Galaxy Fold ini. Jadi saya pengen cerita aja. Dulu saya pakai HP ini selama 2 bulan. Dan selama saya pakai itu ada satu insiden yang bikin HP ini harus masuk service center. Itu waktu itu saya lagi pergi ke restoran sama Samsung. Ironis banget itu Samsung event tapi bikin HP ini rusak. Waktu itu saya lagi makan, lagi ngobrol sama teman. Terus saya pegang, ini harusnya aman ya. Jadi saya lagi pegang sendok kayak gini. Ini saya yang teledor juga sih. Terus sendoknya jatuh, ujungnya gitu loh, jatuh ke sini. Dan itu bikin layarnya langsung ada dent yang bikin dia nggak enak dilihat sih. Ada satu titik beberapa, mungkin 10 pixel yang kayak dead pixel gitu. Plastiknya kayak masuk gitu. Dan itu masuk service center dan bayar 2 juta. Jadi plastik kayak gini, layar kayak gini memang keren sih bisa dilipat, tapi saya peringatin buat hati-hati. Memang teknologi yang belum terlalu dewasa atau apa gitu istilahnya. Yang pasti buat sekarang pakainya ala-ala HP mahal gitu lah. Sip, lanjut. Di HP ini dia punya 2 kamera depan. Jadi di bagian depan sini dia ada 1 kamera depan yang 10 megapiksel, ini bentuknya tompel kecil kayak gini. Terus di depan sini dia juga punya 1 kamera depan lagi yang saya agak kurang ngerti sih sebenarnya kenapa harus ada 2. Kenapa di sini ada? Soalnya kalau kemarin kan ngerti lah ya. Mungkin kalau pakai kamera depan yang di sini dia agak kecil layarnya. Tapi kalau di sini udah oke banget sih pakai kamera depan dengan kombinasi layar yang segede gini. Ini udah cukup banget buat kita pakai selfie. Ya mungkin buat itu ya. Satu fitur yang saya suka banget dari Galaxy Z Fold 2 ini atau Galaxy Fold adalah layarnya yang gede, terus kamera depannya yang ini bisa saya pakai ala-ala cermin. Karena ini ukurannya gede banget. Ini salah satu yang saya puji banget di video review sih. Mending ada cermin atau enggak ya? Atau mulus ya? Kayaknya saya lebih milih mulus sih. Jadi layar bagian depan ini benar-benar nggak ada kameranya. Cuma ya pelan-pelan lah. Kalau dari kamera belakang sih dia pakai resolusi 12 megapiksel semua, jadi mirip sistem di S20 atau mirip di Samsung Note 20. Ini warnanya juga pakai Mystic Bronze gini sih, ada juga yang warna hitam. Cuma ya harus update lah, ini mirip-mirip yang Note 20, jadi yang warnanya khas banget mungkin diikutin Samsung biar kelihatan senada kali ya. Kalau dari spek juga dia tentu aja udah yang paling tinggi. Dia udah pakai Snapdragon 865 Plus. Entah kenapa nggak pakai Exynos, mungkin karena ini bukan buatan Indonesia. Jadi ya diimpor dari luar, jadi dia pakai Snapdragon 865 Plus. Nggak protes sama sekali, justru itu bagus. Terus RAM-nya 12GB, baterainya ada 2 di sini dan di sini totalnya 4500 mAh. Memori internalnya berapa ya? Coba kita cek. Memorinya ada 256GB. Ya itu udah fleksibel banget lah. Spek bukan jadi masalah di sini. Yang memang diperhatiin orang ya lipatannya kayak gini. Sekarang coba kita main game aja ya. Soalnya kalau nggak main game di video unboxing rasanya ada yang kurang gitu. Kecuali videonya bakal kita review, produknya bakal kita review buat kedepannya. Tapi di sini kita cuma bakal
ngeliat-liat doang apa bedanya. Yang pertama tadi tentu aja di bagian layar depan ini, terus bagian hinge-nya. Bagian desainnya juga agak beda, kameranya mirip-mirip, sesuai sistem kayak HP flagship Samsung sekarang. Terus desain tompel, layar ini juga udah 120 Hz punya yang bagian dalam ini. Ya, ini main Genshin Impact. Jadi kita masuk ke ini dulu. Saya belum pernah masuk sih, baru pertama kali masuk. Ini kayaknya kegedean suaranya. Oke, start. Ini kayak dungeon gitu deh. Wah, ini settingannya udah bisa 60 fps di grafis paling tinggi. Entah kenapa ini bisa, bagus banget. Padahal pas saya lihat Twitter kayak Sobat HP ada cerita kalau ROG Phone 3 belum bisa. Di sini malah udah bisa. Lancar banget, 60 fps ini stabil banget game. Ini saya baru main di tahap awal gitu sih. Sip lah, sekarang kita langsung tes bagian terakhir aja, bagian kameranya. Ini expect-nya sih bisa sama kayak Galaxy Note atau Galaxy S karena ini kan flagship-nya Samsung. Atau mungkin malah lebih bagus lagi karena image prosesornya udah pakai Snapdragon punya. Oke, terus kita foto bagian ini juga. Sip. Oke, jadi gitu aja dulu unboxing sekalian nyobain Samsung Galaxy Z Fold 2 yang paling baru. Kesan saya sih ini memang upgrade yang kerasa lah. Dari bagian depan, dari desain, dari bagian layarnya juga udah 120 Hz. Terus kameranya udah upgrade, chipsetnya juga udah upgrade. Cuma saya rasa orang kalau beli HP ini nggak bener-bener ngelihat upgrade di bagian situ sih. Mereka dan termasuk saya mungkin lebih pengen ngelihat software di bagian dalam sini yang bakal lebih efisien lagi. Kalau saya lihat tadi YouTube mungkin di luar negeri udah entah kenapa di sini nggak bisa, dan aplikasi-aplikasi lain. Contohnya kayak di Twitter ini, kalau misalnya kita buka pakai layar gedenya, saya nggak ngerasain sesuatu yang bikin wow gitu. Saya bener-bener pengen pakai atau ngebuka Twitter di layar yang segede gini. Ini karena ya dia bikin sistem HP, dia cuma pindahin ke sini, dia cuma lebarin doang. Kenapa saya nggak pakai yang kayak di sini doang gitu, di bagian depannya? Ya apa bedanya saya pakai Twitter yang kayak gini, cuma lebih gede doang, rasanya nggak terlalu lah ya. Kenapa nggak dibikin sampai bisa kayak iPad gini? Yang misalnya dia layarnya gede, terus dia bisa langsung otomatis ngebikin feed-nya di sini, kontrolnya di sini, dan yang trending di bagian sini. Ini sesuatu yang bakal jadi killer banget kalau si Samsung bisa ngebikin sistem dalam tablet bisa dipindahin ke sini. Kalau misalnya ini cuma ngegedein bagian depan doang, saya rasa nggak ada alasan yang bener-bener. Pokoknya saya harus pakai Galaxy Z Fold gitu. Kalau misalnya Samsung bisa ngebawa sistem tablet ke dalam sini, iPad mungkin saya nggak bakal pakai. Ya entahlah, mungkin gue terlalu banyak kritik ya dari tadi, Bal. Dikirimin malah dikritik. Cuma sebagai orang yang pernah pakai ini, bener-bener usernya banget, ya itu sih yang pengen saya kasih tahu ke Samsung. Kalau misalnya bisa bikin kayak tadi, HP ini bakal ya paket lengkap banget. Kalau sebelum itu ini cuma jadi HP yang bisa dibuka, yang ngegedein layar doang. Demikian sedikit nyobain Samsung Galaxy Z Fold 2 dari Gadgetin. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya, mungkin makanya nggak. Cukup.